Oke. Nah, kita ditemani oleh Bu Heni ya hari ini, guru kimia terbaik sekota Bandung, sama-sama kalibernya dengan Pak Aang ya. Nah, ini prior probability berarti kita hanya ini ya. Walaupun kita sepakat kemarin kata guru agama materi ini bab ini haram karena ada babinya, tapi kita tetap pelajari ya. Oke. Poin pentingnya ini sudah juga kemarin bahwa kejadian itu ada yang tidak mungkin, ada yang mungkin, malah pasti gitu ya. Yang ini baru mungkin gitu ya. Peluang seseorang kemarin peluang Faiz masuk surga katanya 0. Nah, ini nggak tahu, boleh dicek betul atau enggak. Terus peluang siapa? Vicky kemarin ya masuk surga juga katanya 0. Nah, ini berarti teman-teman jahat atau memang teman-teman kritis juga ya. Oke, nah teman-teman, saya coba ulangi kembali satu soal aja yang kemarin tentang apa sih bedanya peluang dengan kaidah pencacahan. Nah, kemarin sudah clear kalau kaidah pencacahan itu teman-teman hanya kasusnya gini. Jika angka membuat suatu bilangan, berapa banyak cara bikin bilangan dengan aturan tertentu, kan gitu ya. Misalkan gini, jika angka-angka yang dipakai boleh sama, katanya, maka banyak bilangan ganjil lebih besar dari 400. Ya udah, pada materi sebelumnya saya harus ulang kembali karena kemarin ada IPA 6 yang belum terbahas satu soal ini ya, jadi saya coba bahas dulu. Nah, kalau ganjil kan dilihat dari ini ya, ganjil berarti ganjil itu berapa? 357. Saya coba dulu kerjakan dulu. Kemudian lebih besar dari 400 berarti kepalanya harus 567 gitu ya. Ini boleh berulang 57 boleh. Jadi tidak usah pecah kasus. Nah, berarti ini ada 3 kemungkinan bilangan yang bisa saya isi. Ini juga ada 3. Di sini ada 5 karena boleh sama. Jadi boleh diisi 5 bilangan. Boleh diisi 1 bilangan tapi ada 5 kemungkinan. Ya, jadi ini 45. Itu aja kalau misalkan kaidah pencacahan. Tapi jika di peluang itu selain teman-teman mengamati kejadian, nah kan tadi ada istilah kejadian, berarti yang kita amati, oke, ada ruang sampel. Nah, jadi kalau kejadian itu ruang sampel yang kita amati, gitu. Oke, maka NA-nya ya udah 45. Jadi teman-teman harus cari NA dulu, sama aja dengan kaidah pencacahan. Cuma memang NS-nya yang harus kita cari. NS-nya itu adalah membuat 3 bilangan tanpa ada aturan apapun kan? Ya, berarti kalau membuat 3 bilangan tanpa aturan apapun kan berarti oh ini ada 5 kemungkinan. Bisa diisi oleh bilangan manapun. Ini juga 5, ini juga 5. Gitu kan ya? Oke, berarti PA. Nah, ini PA, kita nyari yang PA-nya. PA-nya berarti NA dibagi NS. Ya, jadi intinya bedanya itu aja kalau peluang dengan dengan kaidah. Berarti ini 125. Jadi teman-teman harus jeli lihat semestanya apa. Oh, oke. Kalau semesta itu yang enggak ada syaratnya. Kalau yang kejadian itu biasanya ada syaratnya, ya. Oke, berarti jawabannya 45/125 sama dengan 9/25. Kemarin sudah dibahas ya di kelas tertentu. Oke? Nah, jadi itu teman-teman. Nah, jadi nanti silahkan analisis seperti soal ini juga nanti di bawah ada, ini kemarin sudah. Peluang komplement juga sudah ya, katanya peluang komplement itu kata Atfal kemarin, katanya peluang komplement itu peluang yang bertolak belakang punya karakteristiknya. Gitu ya. Peluang saya mendapatkan laki-laki 70%, berarti peluang saya mendapatkan perempuan hanya 30%. Gitu ya misalkan ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini satu arah dulu. Nanti teman-teman boleh bertanya di menit-menit yang saya izinkan dulu. Karena kita biar menyelesaikan materi yang di bawah. Seperti ini aja. Jika peluang besok tidak ulangan 0,4, maka peluang besok ulangannya ya 0,7. Ya, ini ya soal-soal yang baik hati dulu. Kita ulang. Kemarin juga sudah. Oke, ini juga sudah. Kita coba skip dulu. Nah, kalau frekuensi oke. Oke, kalau frekuensi harapan, teman-teman, seperti kemarin, frekuensi harapan itu peluang tetapi dalam bentuk frekuensi, dalam bentuk banyaknya percobaan yang mungkin. Gitu ya. Kemarin kan disebut bahwa peluang Kevin Sanjaya, oke, ada yang mau bertanya? Belum? Belum ya? Oke, saya izinkan mengulas dulu materi yang sebelumnya.
baru nanti kita lanjut ya. Jangan marah-marah. Saya ini hanya mengulas aja ya. Peluang Kevin Sanjaya mencetak gol, oke, peluang Kevin Sanjaya mencetak gol itu 35% saja. Gitu ya. Nah, bagaimana peluang jika misalkan Kevin mengikuti 100 pertandingan, 100 pertandingan, berarti kira-kira gol yang dicetak Kevin harapannya berapa sih? Pengennya kalau bisa mah berapa? Nah, berarti ini disebut EA ya. Jadi EA. Jadi EA-nya berapa ya? Udah 35% dikali 100 kemarin ya. Jadi oke, kayaknya nih kalau dari 100 pertandingan Kevin kayaknya bisa nih dapat 35 gol mah gitu. Itu baru harapan, kejadiannya gimana ya nggak tahu ya. Jadi perlu frekuensi harapan itu nggak usah takut, itu hanya bentuk lain dari peluang ya. Termasuk ini ya, ini nanti tidak perlu dibahas, ini juga tidak perlu. Kejadian majemuk kemarin sudah, ini sudah diturunkan juga ya. PAUB A gabung B itu didapat dengan cara ini. Ini juga sudah, ini juga sudah, ini juga sudah. Nah, peluang kejadian saling bebas juga kemarin sudah ya, teman-teman ya. Di mana kalau peluang kejadian saling bebas itu, kejadian saling lepas itu tidak ada yang terjadi bersamaan. A dan B-nya tiada mungkin bersama. Ya, maka kalau misalkan memang kalian sudah dipastikan tidak mungkin bersama, bilang aja kita kayaknya saling lepas gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan peluang dua kejadian saling bebas ini malah menguatkan bahwa irisan A dan B itu cukup PA dikali PB ya. Ini juga sudah kemarin ya. Ini juga sudah, tapi oke, ada yang minta dibahas, saya coba bahas dulu ini ya, coba kita bahas dulu. Memang betul ya, mungkin kemarin ada yang masih bingung ya. Oke, coba silahkan yang chat lihat di sini ada tulisan gini. Ya, kita kunci aja dulu. Ya, berarti teman-teman kalau ada tulisan kayak gitu A dan BC-nya yang saling bebas. Berarti ya udah, berarti teman-teman yang ditanyakan PA iris BC ya. Oke, komplement. Berarti ini karena saling bebas enak banget, tinggal PA dikali PB. Itu dulu kan ya. PA-nya udah ada, PA-nya 80%. Sedangkan PBC-nya nggak ada. Nah, kemarin dibantu oleh teman-teman yang di kelas yang PTMT, ini didapatlah PBC-nya ya. Ini saya masih ulang-ulang lagi. Sebelum jauh mendapatkan PBC ya teman-teman cari aja dulu PB. Gitu ya. Betul nggak? Orang kita punyanya informasi tentang PB dari mana? Dari situ. Oke, dari situ kita dapat PA gabung B. Kemarin ini dibilang katanya PA tambah PB dikurangi PA gabung iris B. Nah, buat teman-teman yang merasa, Pak, saya kayaknya materi ini udah hatam, boleh digunakan waktunya buat kegiatan lain gitu ya, buat belajar materi-materi lain. Jadi harus banyak yang dikejar kan teman-temannya. PA-nya 80%. Oke, PA gabung B-nya berapa? PA gabung B-nya 95% ya. Oke, koreksi jika salah. Kemudian PA-nya 80%, PB-nya dibiarkan saja, PB gitu ya. Dikurangi PA dan B-nya udah ada juga teman-teman, 45%. Oke, singkat cerita pindah ruas kanan kiri dapatlah peluang B-nya. Ini berapa? 35 pindahin ke sana 60%. Maka PBC-nya ya kan karena mereka saling komplement berarti 40%. Nah, kemarin hasilnya kita sepakat PBC-nya 40%. Ya, ini kenapa bisa dipisah? Karena the power of kata-kata ini ya jadi bisa dipecah. Ini hasilnya 3200, persennya ada 2 kan? Yang ini kan per 100 dikali aja jadi 32%. Gitu ya. Bisa diterima yang tadi nanya lewat chat? Bisa? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Nah, nanti kita coba mulai buka. Ini masih nge-review, nanti kita mulai buka soal-soal yang di bawah. Ini juga sudah semua, kalau ini sudah diajarkan di kelas. Nah, coba kita mulai bahas soal yang ini. Nah, ini baru di satu kelas yang sudah selesai terbahas. Berarti 2 kelasnya belum. Coba kita mulai bahas, teman-teman ya. Nah, saya kenapa walaupun satu slide saya tempelkan 4 soal, karena soal ini yang kadang kelihatannya sama, serupa tapi tak sama, gitu ya. Contoh kasus di 4 soal ini. Nah, contoh di sini ya, ada sebuah kantong.
Ini ada sebuah kotak. Nah, ini mah tidak fundamental, perbedaannya sama aja lah ya, sebuah kantong. Terdapat 4 kelereng putih. Nah, itu juga tidak fundamental karena itu informasi. Yang berbedanya di sini teman-teman, dari kantong itu diambil sebuah kelereng. Nah, jadi diambil sebuah kelereng, terus yang keduanya diambil 2 buah kelereng. Gitu ya. Itu yang nanti akan menjadi beda. Ada soal yang simple, ada soal yang harus dianalisis. Di sini lihat beda lagi, jika diambil 2 kelereng secara acak, 2 kelereng secara acak satu per satu berturut-turut tanpa pengembalian. Kalau yang ini sekaligus. Nah, jadi saya coba menghimpun semua perbedaan kata-kata dari soal peluang. Jadi ini beda nanti treatmentnya, ya. Coba untuk nomor 1, teman-teman sudah boleh komentar ya, silahkan. Kira-kira peluang yang terambil kelereng merah sama dengan, berarti tulis aja peluang merah gitu ya. Peluang merah. Berarti kan N merahnya berapa sih? N merahnya 10 ya. Oke, sedangkan NS-nya seluruhnya, berarti banyaknya kelereng seluruhnya ada 15, betul ya? Ada berapa? 20 ya. Oke, ada 20. Berarti peluang ininya berarti peluang si merahnya terambil ya berarti 10/20. Berarti jawabannya E. Ya, ini masih peluang simpelnya. Nah, karena cara mengambilnya NM-nya cuma 1/1. Nah, sedangkan ketika 2 kelereng diambil secara acak, nah ini kasusnya ini harus menggunakan kombinasi. Jadi di sini ya peluang berwarna sama. Nah, ini kemarin sudah di salah satu kelas. Nah, peluang warna sama. Teman-teman berarti kalau peluang warna sama kita harus nulis apa aja tuh? Peluang warna sama itu peluang 2 buah kelereng diambil itu berarti kan apa aja tuh? Ada putih-putih gitu ya. Karena kan memang dua-duanya harus putih. Terus peluang terambilnya apa? Merah-merah. Dan peluang terambilnya kuning-kuning. Betul nggak tuh? Coba silahkan diresapi dulu. Kalau mau bertanya boleh silahkan. Jika mau mulai bertanya. Sampai sini bisa diterima dulu. Halo, suara saya terdengar nggak? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke, berarti saya izin lanjutkan dulu. Nah, berarti ya udah. Tulisan ini kan mengatakan bahwa peluang mengambil dua kelereng putih. Kan ini putih. 2 kelereng putih dari 4. Kan itu aja. Kejadiannya itu yang kita amati. Oke? Nanti semestanya apa? Semestanya berarti kita mengambil 2 dari berapa? Ini 20. Tanpa pandang bulu mau merah, mau kuning, mau putih gitu ya. Nah, ya ini biarkan dulu. Ditambah karena nanti ini langsung aja semua karena sama semestanya yaitu mengambil 2 dari 20 tanpa pandang bulu ya karena memang kelerengnya nggak ada bulunya. Nah, peluang merah berarti mengambil 2 merah. Oh, berarti banyaknya cara saya mengambil 2 merah dari 10 gimana ya? Nah, ini atau lagi. Kenapa ditambah? Karena atau kan peluang berwarna sama tuh ya jangan serakah. Putih-putih atau merah-merah atau kuning-kuning gitu. Jadi salah satu aja nggak semuanya diambil kan. Nah, sekarang ini mengambil 2 dari 6 secara berapa? Secara kombinasi. Gitu. Ya. Jadi seperti itu, teman. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bisa diterima? Kalau bisa diterima berarti kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, berarti jawabannya berapa? Ya udah, kita tinggal hitung aja. Ini kan 6 gitu ya. Ini kan 10/9 berapa? 10/9 berarti 90/45. Yang ini kan 65/15 gitu. Oke, jadi hasilnya 66 ya. Mana yang 66? D. Di bawahnya 190. Oke. Gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi intinya ya berarti mengambil 2 itu udah menggunakan kombinasi aja. Teman-teman tinggal amati kapan kita ngebahas kejadian, kapan ngebahas semesta. Nah, beda kasus dengan soal yang seperti ini. 2 kelerengnya 1/1 berturut-turut tanpa pengembalian. Nah, berarti
Ini gini, maka peluang terambil pertama kelereng merah, berarti posisinya harus benar teman-teman. Berarti peluang pertamanya merah, ya, disebut merah. Terus peluang keduanya warna kuning. Nah, ini peluang pengambilan. Jadi ini pengambilan ke satu dapat merah, terus pengambilan kedua dapat kuning. Berarti kita ini manual aja karena satu persatu teman-teman, sama persis kayak kasus ini. Cuman ada 2 kejadian. Oke, berarti kejadian pertama merah. Oke, peluang mengambil merah kan ada 5 dari 8. Oke, berarti 5/8 teman-teman. Oke, kan dan itu harus terjadi bersama-sama. Saya ngambil merah, iya, dan kuning. Nah, berarti dikali teman-teman. Cara mengambil kuning ada berapa? Kuningnya ada 3. 3/8. Nah, yang jawabnya kayak gini. Nah, jadi kalau jawabnya kayak gini teman-teman, ini keliru. Oke. Ada yang mau komentar kenapa keliru kira-kira? Si kuningnya 3 benar. Si semestanya juga kan 8 karena sama ngambil dari kotak yang sama. Udah diambil 1. Oke, udah diambil 1. Terima kasih. Jadi jawabannya bukan 3/8 teman-teman. Ya, jadi nanti bikin catatan kecil aja ya. Kita bikin catatan harian seorang siswa ya. Oke, catatan harian seorang siswa di sini bahwa 7-nya itu karena udah diambil 1 semestanya. Jadi nanti pengambilan yang kedua itu merahnya 4, 3. Bapak dari mana sok tahu? Ah, ini tanpa pengembalian teman. Ya, oke. Terima kasih Alif ya. Kayaknya sudah hatam juga teman-teman. Tapi saya wayahna harus tetap mengulas ini materi ini. Nah, termasuk yang ini dari sebuah kotak. Nah, kalau sekaligus dia nginduk ke soal yang ini, gitu ya. Oke, maka peluang terambil 1 bola putih dan 1 bola hijau. Oke, berarti gimana? Berarti mengambil 1 dari putih, walaupun ini udah sepakat 6, tambah. Nah, coba lihat tuh. Nanti komentarin teman-teman tulisan saya benar atau enggak ya. Terus mengambil 1 dari berapa nih? Dari 4 gitu ya. Oke. Di mana semestanya saya nggak memilah-milah, pokoknya mengambil 2 dari 10. Silakan komentar, ada tulisan saya yang kurang pas enggak? Tambah. Oke, terima kasih. Tambah harusnya apa, Nak? Kali. Oke, jadi harusnya kali. Karena memang di sini ada kata kuncinya dan ya. Jadi kali. Oke. Jadi silahkan hasil akhirnya tinggal dicari aja hasilnya berapa. Oke, ada yang bertanya dulu silahkan lewat chat. Kayaknya, oh Pak ini kayaknya aman-aman aja Pak karena saya bisa nih ya. Silahkan. Nggak ada ya, ini 6 teman-teman, ini 6, ini 4 ya. Ini 6, ini 4, ini 10, 9 ya. Berarti 4, 4, 5. Oke. Dibagi 3 semua, ini bagi 3, 8. Ini dibagi 3, 15. 8/15. Kayaknya bisa diterima nih. Oke. Oke. Nah, hati-hati karena kalau ditambah bisa jadi ada ini 10 kan, 10/45 tuh kan. Ini juga 10/45. Dibagi 5 semua, dibagi 3, oh untung nggak ada ya. Kalau misalkan dijumlah, kalau misalkan ada kan berapa? Ini hati-hati versus nih ya. Yang benar itu yang warna biru. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa diterima kalau nggak ada pertanyaan. Oke, saya minta kita kerjakan bareng-bareng yang ini. Ini gimana teman-teman? Peluang terambilnya kedua bola berlainan warna. Oke, peluang berlainan. Oke, berlainan. Kalau mau kita gambarkan dulu ada kotaknya ya. Ada kotak. Oke, ada kotaknya gini. Oke. Oke. 4 biru, 3 kuning. Oke, 2 biru, 5 kuning. 5 merah deh. Berarti peluang berlainan warna itu oke, kejadiannya bisa jadi biru merah
Oke, coba saya tulis biru-biru dulu ya, biru-biru. Terus kejadiannya saya dari kotak pertama ngambil warna biru, kedua merah, dari kotak kedua. Atau dari kotak yang ini warna kuning, dari kotak yang kedua warna biru, terus dari kotak yang ini warna apa? Dari kotak yang pertama warna kuning lagi, dan dari kotak yang kedua warna merah. Yang di cancel yang mana teman-teman? Biru, biru. Biru. Yang biru-biru cancel. Ya, jadi ini nggak boleh. Berarti kejadiannya yang ini. Nah, jika pakai komplement, teman-teman boleh mencari yang peluang terambil biru-biru. Baru ini tinggal satu kurang gitu kan ya. Gitu. Oke? Oke, berarti saya cari yang PBB aja. Boleh cari yang PBB. Berarti peluang terambilnya bola biru-biru, teman-teman. Berarti dari sini ngambil. Oke, baru pada ada yang masuk. Kenapa ya? Dari sini satu, dari sini nggak satu ngambil warna biru, berarti peluangnya 4/7 dikali, sedangkan dari yang sini ngambil warna biru, teman-teman. Berarti berapa? 2/7. Oke, ini kan kotak satu nih ya. Oke, ini kotak satu. Oke, ini kotak 2. Hasilnya 8/49. Oke, betul ya? Hasilnya 8/49. 8/49. Berarti yang ininya berarti P berlainannya berapa? Ini 1, 2. Berarti P berlainannya ya udah 1. Berapa? 1 dikurangi 8/49. Jadi 41/49. Itu ya hasilnya E. Kemarin dari salah satu siswa juga ya yang kelasnya sudah sampai sini, ini memang betul pas dihitung hasilnya 41/49 gitu ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan mencari yang ininya baru nanti ininya dapat gitu ya. Oke, bisa, mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke. Paya kenapa semestanya enggak kombinasi 2 dari 7? Nah, ini pertanyaan oke, karena nggak mau disebut namanya. Nah, begini Mawar. Ini kenapa enggak mengambil 2? Pertanyaan bagus. Enggak mengambil 2 dari 7 kombinasi. Gitu ya. Ini ini ada 2 kotak, Nak. Ya, ada 2 kotak. Dan pengambilan, bagus ini pertanyaannya. Teman-teman kalau di hati pernah terbersit kata-kata ini, kembali ke jalan yang benar dengan cara Kela. Pengambilannya benar nggak sih 2 dari sini? Oh, cuman 1. Oh, ini cuman 1 ya. Oh iya ya, cuman 1. Maka baliklah ke soal yang tadi, Nak. Ke yang 4 ini. Oh, berarti ini mah kasus yang ini. Ya, ini mah kasus yang ini. Cuma memang ada 2 kejadian, yaitu kotaknya dipisah jadi 2 gitu ya. Oke ya, bisa diterima mudah-mudahan ya, Mawar ya. Jadi lihat dulu kalian mungkin tangannya nyoba-nyoba dulu ngambilnya benar nggak 2 atau 1 gitu ya. Oke. Tadi ada yang SS yang mana, Nak? Yang ini ya. Oke, yang ini ya, silahkan. Oke. Oke ya. Iya, sama-sama. Sama-sama, Nak. Oke, bagus ya. Jadi harus kritis kayak gitu ya. Lebih baik kritis di diskusi daripada kritis pas ujian. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sudah tidak usah dibahas teman-teman karena tadi sudah. Oke, karena sudah soalnya. Oke, coba teman-teman yang ini diambil 2 peluang, terambil 2 biru atau 2 merah. Oke. Coba kata-kata ini boleh nggak diganti jadi apa? Kalau di soal yang lain. Peluang terambil bola berwarna sama. Boleh nggak saya ganti? Coba teman-teman. Peluang terambilnya bola berwarna sama. Oke. Sama aja nggak? Maksudnya kenapa Pak Ayah sih ngajar-ngajar kata-kata lain? Karena takut nanti iya beda ya ini mah. Ada bola hijau. Terima kasih Vicky. Jangan terkecoh. Karena ada bola hijau. Ya, jadi kalau peluang bola berwarna sama, teman-teman, oh ya udah peluangnya HH
BB. Ya, ini ya BB ya, berarti jarang. Terus merah-merah, MM ya, maju mundur. Nah, berarti kalau peluang terambil 2 biru atau 2 merah mah berarti 2 biru BB yang ngomongin Bibi ini kasihan galak ya. Oke, merah-merah. Nah, berarti ini kan cuman PBB ya, pajak bumi dan bangunan sama PMM, pajak motor dan mobil. Ininya nggak ada tadi HH-nya. Ya, jadi ini aja. Oke. Coba semestanya. Oke, siapa yang mau mencoba coba? Walaupun ini soal ecek-ecek, silahkan. Teman-teman, ngambil berapa dari berapa? Kui. 2. Ah, BBB 2 ngambil 2 dari berapa, Nak? 2 dari 5. Dari 5. Oke, 2 dari 5 ya. Oke, 2 dari 5. Terus 2 dari 5, terus apa lagi? 2 dari 5. Oke, terima kasih Tia ngambil 2 dari 4 secara kombinasi. Oke. Ini ya. Terus yang ininya ngambil 2 dari 12. Ya, 2 bola sekaligus bukan satu persatu. Beres ya. Oke, yang ini seperti biasa, ini 10, ini seperti biasa 6. Mana yang hasilnya 16? Yang ini gitu ya. Karena bawahnya kebetulan beda deh. 12 kali 11 dibagi 2 berarti 6 ya. Ternyata betul. Terima kasih yang sudah ngasih masukan. Saya sangat menerima sekali masukan ya. Bahkan kalau perlu pemasukan itu lebih nerima lagi. Tanpa pengambilan. Nah, yang ini coba satu orang. Biar cepat, biar soal di bawah yang oke-okenya makin banyak. Kalau kita selesai 10-20 ya kita selesaikan saja. Nggak usah sampai 11 lebih 45 ya. Biar makin cepat, mungkin teman-teman butuh waktu buat me time mungkin. Sebuah kotak. Nah, ini sebuah kotak ya, sebuah kotak ya, sebut aja kotaknya tantri. Nah, ini kotak tantri. Berisi 2 bola merah dan 6 bola putih, teman-teman. Dari dalam itu diambil 1 bola berturut-turut 2 kali tanpa pengembalian. Nah, ini soalnya standar banget, bahkan di Brainly pun muncul. Nah, nanti takutnya di UAS ini diganti bukan 1 bola berturut-turut, teman-teman. Jadi ini 2 bola berturut-turut, berarti 2 bola pengambilannya 4. Nah, seperti apa? Nah, nanti kita coba bikin ya. Oke, di metrik. Nah, ini apalagi berarti? Berarti peluang terambil merah dan putih. Peluang mengambil merah dan putih. Ada yang mau komen? Silahkan. Pengambilan merah berapa per berapa? 2 dari 8. Oke, 2 per 8 dikali putihnya 6 per 7. Oke, berarti hasilnya terima kasih. Hasilnya ini 12 per 56. Oke, ini ada yang tanya, Pak, maaf tadi salah kelas. Oh ya Allah, iya nggak apa-apa nak. Ya nggak apa-apa. Mungkin masih nganggap IPA 1, IPA 2, IPA 3 dulu ya. Kalian nggak bisa move on dari kelas 11 kali ya. Mungkin ada yang mau cerita masa indah kelas 11 apa yang nggak bisa terlupakan. Ini dibagi, tapi kayaknya kalian indahnya pas kelas 10 ya, diombang ambing ya. Badak singa gitu ya. Dibagi berapa sih? Dibagi 4 ya. Dibagi 4, ini dibagi 4 itu 9. Dibagi berapa sih? Ada yang ada bantuan dong? Ini benar nggak? Bagi 4. Dibagi 4. Ini bagi 4 berapa? 3 per 16. 14. Oh, ini 16 benar? 14. Oh iya ada ya betul ya. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut deh ya. Kalau nggak ada pertanyaan silahkan bertanya. Oke, ini tanpa pengembalian ini udah bisa sekali ya. Pokoknya berturut-turut tanpa pengembalian. Udah ini bisa lah ya. Nanti silahkan dilanjut, boleh dicoba di SS dulu nanti dikerjakan. Ini masih bola-bolaan ya, masih bola kelereng. Nah, nanti coba kita yang bawah makin seru mudah-mudahan ya. Nah, teman-teman ini ya. Kemudian diambil 3 kelereng sekaligus. 3 kelereng sekaligus. Oke. Secara acak. Oke, ya. Peluang terambil paling sedikit 2 kelereng putih.
Oke, 2 kelereng putih. Oh, oke, berarti paling sedikit 2 kelereng putih. Oke. Gimana ya? Paling sedikit 2 kelereng putih. Nah, gitu aja ya biar simpel ya. Nah, berarti 2 kelereng putih diambil dari 4. Dan harus nih, ini dikali. Dan karena disuruhnya 3 berarti 1. Mengambil 1 kelereng warna merah dari 3. Terus atau 3 mengambil 3 putih dari 4 dan mengambil berapa tadi? Mengambil mengambil berapa nih? Ngambil 0. 0. Ngambil 0 mah nggak usah, nggak ada kejadiannya kan? Ya. Terus ngambil berapa lagi? 4. 4 dari 4. Kalau ngambil 4 dari 4, 1 kan udah fix. Orang yang terpilihnya keempatnya itu. Jadi hanya 1 pilihan. Oke, ini mengambil, nah ini pertanyaan dari Mawar tadi. Berapa nih? Mengambil 2 dari 7. Betul nggak? Semestanya. Betul. Loh, benar nih, benar. 3 nggak sih, Pak? 3, Pak. 3. Loh, makanya jangan asal betul. Oke, terima kasih yang udah jawab betul dan udah ngoreksi ya. Ini 3 ya. Oke, ini 4. Oke, dan yang ini 1 ya. Terima kasih yang sudah ngoreksi. Ini berapa cepat banget hitungnya? 3, 5. Oke. Pak, 4 dari 4 kejadian yang mana, Pak? Oke. 4 kelereng. Oke, paling sedikit 2 kelereng putih nah ya. Ini berarti 2 putih, 1 merah gitu ya. Ini 3 putih. Diambil 3, Pak. Oke. Jadi ini nggak dibahas ya. Oke. Ya. Jadi terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi hasilnya berapa? Tapi saya tetap tulis ya. Saya tetap tulis mengambil 4 dari 4. Sama aja ke 1. Ini tidak diizinkan ya, tidak diizinkan. Oke. Sip. Oke. Jadi hasilnya berapa ini? 22/35. 22/35 ya. Oke. Jadi harus ada yang ngoreksi. Mantul ya. Oke. Kita lanjut ya. Bagus ya. Berarti udah lebih paham. Oke. Oke, yang ini coba. Ini kita ubah dulu soal ini menjadi kasus pencacahan. Berarti yang pertanyaannya banyaknya cara. Oke, banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan adik kakak berdampingan. Oke, banyak. Oke, ada yang mau komen? Kakak adik berdampingan. Gimana tuh? Oke, kakak adik berdampingan. Berarti ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dianggap 1 orang. Oh 3, oke 3 ya. 3, oke 3. Berarti ngocok yang pertama, ngocok luarnya ada berapa nah? Ngacak-ngacak luarnya berapa besar? 4. Mengacak-ngacak 4 orang. Ini dianggap orang. Berarti 4 faktorial. Hati-hati ini antara melingkar dengan bukan. Ini kursi yang berderet katanya. Terus di sini ngacak-ngacak lagi nggak? Ngacak-ngacak lagi 3 faktorial. Nah, ini baru NA. Kalau NS-nya ngacak-ngacak berapa orang? 6 tanpa pandang rambut. Nah, berarti 6 faktorial. Jadi intinya, oh ini soal yang dulu ya Pak. Iya, cuman teman-teman nambahinnya ini aja. Menggabungkan 2 soal menjadi 1 soal. Berarti ini NA per NS. Ya ini masih standar, berarti hasilnya 4 faktorial, 3 faktorial. Oke. D ya, oke terima kasih Pak Is. Oke, 6 kali 5, 4 faktorial, coret-coret. Ini 32, berarti D 1/5. Oke. Gitu ya.
Yang kemarin nilai-nilainya 90 tuh banyak, 90 ke atas tuh ya. Nah, berarti kayaknya udah sepakat dengan kayak. Nah, buat teman-teman yang kemarin nilainya di bawah KKM, saya yakin banget caranya mah benar. Cuman mungkin sentuhan akhirnya yang kadang masih belum tegas gitu ya. Oke, jadi saya yakin ini juga bisa, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke soal yang lebih terbaru, sudah bukan bola-bola lagi. Sekarang udah soal-soal yang lebih variatif karena butuh pemikiran yang lebih lagi. Contoh ini, peluang seseorang memasukkan bola ke dalam ring adalah 3/4. Peluangnya besar sekali ya, berarti ini jago nih. Ini ahli basket kayaknya. Jika orang tersebut melempar bola sebanyak 3 kali, maka peluang lemparan yang tidak masuk pertama kali pada pelemparan ketiga. Nah, teman-teman harus bisa ngebaca redaksi ini. Silahkan mulai dari sekarang komentar. Peluang lemparan yang tidak masuk pertama kali pada pelemparan ketiga adalah, coba. Jadi saya ngomongnya gini aja, peluang warna hijau gitu. Tidak masuk pertama kali pada pelemparan ketiga. Berarti kejadiannya gimana? Kita harus menerjemahkan ini menjadi suatu kejadian. Oh, kejadiannya berarti kalau tidak masuk pada pelemparan ketiga itu adalah, oh oke, berarti yang pertama masuk, yang kedua masuk, yang ketiga baru nggak masuk, baru pertama kali. Jadi peluang masuk, tidak. Udah gitu aja. Jadi maka peluang lemparan yang tidak masuk pertama kali pada pelemparan ketiga adalah, oke, berarti 3/4 kali 3/4 kali tidak masuknya berapa berarti? 1/4. Nah, berarti 9/64. Tapi ini soalnya mungkin terlalu mudah, teman-teman. Coba kita ganti ya. Soal yang UAS tahun kemarin itu gini. Peluang bahwa lemparan ketiga adalah kegagalan, gagal masuk yang kedua. Gagal masuk yang kedua adalah, yang kedua kali adalah, maksudnya gimana teman-teman? Peluang bahwa lemparan ketiga merupakan, lah, jangan adalahnya jangan ada dua. Oke, gimana coba, ada yang mau komentar? Nah, ini dibikin pusing di soal-soal terbaru ini. Peluang bahwa lemparan ketiga merupakan kegagalan masuk yang kedua kali. Berarti cara ngebacanya gimana nih? Kalau ini udah urusannya udah beres, udah selesai. Tapi kalau soalnya diacak lagi, ada yang Oke, silakan Mas Piki mau ngasih saran. Peluangnya jadi MTT. MTT. Iya. Maksudnya gimana? MTT tuh jelasin. Apa M itu apa? Masuk, tidak masuk, tidak masuk. Cerdas, tapi ada lagi nggak? Boleh nih masukan dari Piki. Pak, peluang masuk itu gagal kedua itu PMTT. Nah, kalau Piki lebih PTMT bisa nggak? Apa? PTMT. Nah, peluang pertama nggak masuk, yang kedua masuk, yang kedua kali enggak. Nah, terima kasih masukan dari Piki. Lebih senang nulisin yang ini, MTT. Kalau yang Alif, PMT. Ya, oke. TMT, terima kasih Pak Is. Firly juga terima kasih. Oke. Maula, terima kasih. Oke. Sip. Nah, jadi teman-teman harus bisa ngebaca tulisan ini. Oh, gagal yang kedua kali. Oke, ya udah ya, jelas ya. Berarti masuknya 3/4 kali 1/4 kali 1/4 atau ya 2 kali aja sih sebenarnya, tinggal dikali 2 gitu ya. Ini tidaknya 1/4, ininya berapa? M apa? 3/4. Nah, 1/4. Nah, teman-teman di UTBK, di TPS, teman-teman itu ngacak-ngacak ininya nanti. MTT, TMT, ada lagi nggak selain ini? Gitu. Ya, jadi harus hati-hati kalau ada soal kayak gini. Gitu. Jadi nanti termasuk ngacak-ngacak ini.
Kita coba di bawah ya. Terima kasih buat masukannya. Berarti jawabannya sama untuk kasus yang warna pink 9 per 6. Mana 6? Ada nggak? Nggak ada. Kita bikin aja. 6/64. Oke, terima kasih ya. Jadi cara ngebacanya gitu. Merupakan kegagalan yang kedua kali. Oke, sip gitu ya. Bagus. Nah, ini kayaknya typo ya. Ini nggak usah dijawab, tapi ya udah kita jawab aja ya. Dadang Konelo memiliki sebuah password yang hanya terdiri dari satu huruf vokal. Peluang Ino, nah Ino ini anggap aja Dadang Konelo ya, tapi jangan bilang sama Pak Ino ya. Jadi peluang Ino atau singkatannya dari Dadang Konelo gagal mengetikkan passwordnya 3 kali. Nah coba ubah gimana nih? Ini kayaknya udah mungkin udah ini ya, udah teman-teman beberapa sudah mengerjakan. Jadi peluang warna pinknya apa? Silahkan berkomentar. Mengetikkan gagalnya 3 kali. Coba redaksiin 3 kali berarti ya. Kotak pertama. Gagal 3 kali berturut-turut berarti gagal, dan gagal lagi. Oke, berarti peluang gagal dikali yang keduanya gagal, yang ketiganya gagal lagi. Oke, berarti peluang gagal berapa? Coba, Dadang Konelo ini atau Ino ini, dia punya huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. IOEO. Berarti peluangnya ngambil di antara ini kan, nggak mungkin tempat yang lain, nggak usah dipilih yang lain. Berarti pertama ngambil 1, betul nggak sih? Dia pasti ngambil 1 karena cuma 1 huruf vokal. Nah, nanti kalau 2 gimana gitu ya? Mengambil 1 dari 5 berarti kan? Ini peluang benernya apa peluang gagalnya? Peluang gagal. Peluang bener. Karena kan yang benar cuma 1. Nah, oke ya. N yang benernya cuma 1 huruf. N yang salahnya. Oh iya Pak, benar. Oke, cuma 4. Berarti Ino itu ternyata dia memasukkan gagal. Dia peluang gagalnya 4/5. Oke. Terus berapa lagi? 3/5. Loh, kok 3/5? 4/5 lagi. 4/5. Nah, harusnya 4. Enggak. Kenapa coba? Udah diambil 1 di awal. Lo kan Pak masih bisa. Jadi Ino nggak bakal mencet tombol yang sama mungkin. Ya, Ino cerdas gitu ya. Ino cerdas. Oke, gitu. Ino cerdas nggak mau pakai yang udah gagal. Oke, nggak mau masuk ke gagalan yang kedua. Berarti ini 2/5. 2/5. Hasilnya berapa? Halo. Hasilnya berapa? Oh, oke. Kalau ada keterangan kurang cerdas. Kalau ada keterangan kurang cerdas berarti 4/5. Iya, 4/5 semua. Tapi ini saya menyadur dari salah satu soal yang terbaru. Nah, jadi saya menyadur dari salah satu soal terbarunya kayak gini. Loh, siapa yang tahu Ino cerdas. Sampai ininya 3/5 gitu ya. Pak, itu beda nama soalnya yang satu mau maling data kali, betul. Tapi anggap saja Ino dengan Dadang Konelo itu sama. Nah, nanti mungkin perwakilan dari kalian tanya ke Pak Ino, betul nggak nama luarnya Dadang Konelo ya? Oke. Ada ini jawabannya ada nggak? Halo? Halo? Bener nggak, Lip? Nggak ada Pak. Nggak ada, Pak. Ada yang salah. Coba apa yang salah? Nah, ada yang Jumlah. Oke. Bawahnya. Bawahnya juga nggak boleh tetap. Ino juga cerdas. Nggak mungkin memilih dari 5 pilihan, tapi dari 4. Paham ya? Ini 3. Ya, oke. Ya, Ino cerdas, nggak mau milih yang udah di ini. Ino juga cerdas lagi gitu. Atau Dadang Konelo ya. Oke, Dadang Konelo juga cerdas. Ini sama, 2 orang yang sama ya. Oke. 2 orang dalam satu tubuh mungkin ya. Nah, ini 4, dia cerdas juga. Yang udah nggak usah dijadiin. Oke, terima kasih Faiz, terima kasih Ojan, terima kasih Rizky ya sudah ngasih masukan. Jadi ini jawabannya ya. Ini coret saja berarti jawabannya 2/5.
Tapi ini bukan multitafsir. Kita harus ngerti Ino dan Dadang Konelo, dia cerdas. Bener ya tadi ya. Kalau enggak gimana? Nah itulah kalau soal-soal yang terbaru. Teman-teman harus bisa meresap. Nah, ini baru lagi nih. Gimana? Bisa enggak? Kepada 3 orang siswa, yaitu A, B, C diberikan ulangan. Peluang masing-masing siswa mencapai nilai KKM berturut-turut 4/5, 2/3, 3/4. Peluang bahwa maksimal 1 di antara 3 dapat mencapai nilai KKM. Oke. Tulis aja si A itu kemungkinan si A lulus, A aksennya nggak lulus gitu ya. Ini A-nya lulus. Oh ini kok nggak pada keluar kenapa ya? Oke, ini B, C, gitu. Ini B aksen, C aksen. Berarti peluang bahwa maksimal 1 di antara mereka. Berarti kejadiannya gimana, nak? Maksimal 1 loh. Oh, berarti si A-nya lulus, B-nya enggak, C-nya enggak, gitu ya. Oke. Bener tuh. A lulus, B-nya sama C-nya enggak. Atau B-nya yang lulus. Kan maksimal 1. Atau si C-nya yang lulus. Nah, menerjemahkan kata-kata ini ke sini yang agak susah. Nanti kalian juga menerjemahkan maunya atasan menjadi sebuah laporan kan ribet juga. Oh ya, maksimal 1 di antara 3 siswa dapat mencapai. Ini 1 yang lulus. Kurang 1 Pak, semua tidak lulus. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi satunya lagi apa? Nah, satunya lagi ketika ketiga-tiganya tidak lulus. Karena maksimal kan? Oke, bukan tepat. Jadi peluang ketiganya tidak. Oke. Bisa diterima ya? Oke. Jadi saya selalu menyajikan tulisan tidak lengkap supaya teman-teman bisa berkomentar. Syukur-syukur open mic biar nanti teman-teman yang lain dapat idenya juga. Ya, karena ide dari kalian tuh bisa lebih nerima nempel ya. Peluang A-nya lulus berarti 4/5, B-nya itu 1/3, C-nya enggak lulus itu 1/4. Lihat ya teman-teman, komplement ya. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh nanya. A komplemennya 1/5, B-nya 2/3, C komplemennya 1/4. A komplemennya 1/5, B komplemennya 1/3, C-nya aja 3/4. Oke ya. Si semuanya komplemennya semua berarti kalau komplemennya semua 1/5, 1/3, 1/4 gitu ya. Berarti 4 tambah 2 tambah 3 tambah 1 berarti 10 ya. 10/6, 60. Jadi 1/6. Ya. Bahkan tadi ketika saya menjelaskan, oh iya cuman ini ya, teman-teman harus mendebat tadi ya yang lewat chat. Betul. Jadi ada ininya. Karena nanti ada yang ini juga suka ada. Ya, hasilnya 9/60 gitu. Misalkan kalau tanpa yang ini. Kalau ada gimana di PG? Kan bahaya. Mudah-mudahan belum ada pertanyaan, silakan saya tunggu dulu. Kalau ada pertanyaan saya tunggu. Kalau nggak ada kita lanjut dulu. Biar cepat selesai. Belum? Oke, terima kasih yang ngasih sumbangsi dan sarannya. Kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini membuat 2 gol. Akan random banget nih. Yang ada kombinasinya di antara mereka untuk membuat 2 gol kayak kasus tadi, peluang masuknya 2 kali gitu ya. Maka peluang untuk membuat 2 gol, teman-teman. Coba kita terjemahkan jadi 2 kejadian. Ini Kang Acep ya. Oke. Maka kalau ditanyakan guru Alsen yang paling menerima gitu ya orangnya.
sabar, Pak Acep ya. Oke, Pak Acep itu orangnya paling sabar, menerima karena dari namanya aja Acep. Nah, Kang Acep akan melakukan tendangan penalti ke gawang yang dijaga oleh Asep. Peluangnya membuat gol dalam sekali tendangan adalah 4/5. Nah, ini nggak konsisten lagi ya, ini gagal lagi ya. Oke, gagal lagi. Oke, berarti gimana? Kita anggap aja ini Acep ya, Acep Ali. Oke, berarti membuat berapa? Membuat 2 gol teman-teman. Berarti membuat 2 gol gimana? Membuat 2 gol. Berarti peluang untuk membuat 2 gol. Oke. Berarti 3 kali ya, 3 kali. Berarti pertama ngapain dulu nih? Peluang, oke. Berarti gagal, terus gol gitu ya. Terus peluangnya apa lagi? Diganti aja Pak itu Pak. Oh, diganti aja. GL Pak GL. Terima kasih ya, gagal. Kalau nggak gol itu apa artinya? Out ya, out ya. Out, Out. out aja, out pakai bahasa Sunda aja ya. Out, gol, gol. Atau Gol gol, out gol. 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 Terus Gol Gol out. out. gol, out. Out. Nah, teman-teman nggak usah ribet-ribet bikin gini sebetulnya mah. Tinggal bikin aja kombinasi di antara mereka dengan ada 2 unsur yang sama. Nanti mah gitu kan. Oh, berarti Pak betul ya. Saya cukup gini, nanti tinggal dikalikan oleh kombinasi di antara mereka. Tapi kalau ribet mending manual aja. Nah, oke, 3 kali ya, 3 kali AGG-nya 4, outnya berapa? 1/5 outnya ya. Ini 1/4/5, 4/5. Oke, 16 ya. 16 dikali 3 berarti 48/125. Nah, jadi peluang out dengan gol. Pak, ini kenapa langsung kali 3 aja ya? Teman-teman boleh dijabarin aja. Ini kali kita tambah-tambah gitu. Ya, jadi hasilnya ini. Oke. Kita lanjut ya. Oke, satu soal cobain dulu oleh kalian. Kita ada waktu 19 menit lagi, 11.30. Dalam sebuah ruangan pertemuan terdapat 6 pasangan suami istri. Dengan asumsi ini pasangan normal ya. Jika dipilih 2 orang secara acak dari ruangan tersebut, maka peluang terpilihnya 2 orang tersebut bukan pasangan suami istri. Bukan pasangan suami istri. Gimana? Ada yang mau komentar silahkan. Dari teman-teman yang lain. Oke. Maka peluang terpilihnya 2 orang tersebut. Nah, teman-teman ingat pencacahan aja dulu, jangan ngomongin peluang dulu. D bukan Pak, bisa salah tapi oke. Dari Tit, nah dari Mawar jawabannya D, terima kasih. Mungkin Mawar mau buka suara. Kenapa D? Tapi mungkin suaranya disamarkan dulu ya. Namanya diganti. Oke, dari Rizky juga D. 1 menit lagi silahkan coba ya. Suami istrinya 6 dibagi kombinasi 2 dari 6. Oke. Oke, nanti aku 1-1/11. Oke. Ini jawaban dari Mawar ya. Nah, suami istrinya 6. Jadi cara mengambil suami istrinya ada 6 kemungkinan. Nah, ini berarti ini mah caranya nyari dulu pasangan yang terpilih itu suami istri. Ya, bagus ya. Oke. Teman-teman yang lain boleh mau komentar silahkan.
Kalau mau komentar silahkan. Dari Rizky D ngasihnya ya. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Berarti suami istrinya 6 per kombinasi 2 dari 6. Oke, coba kita terjemahkan makna dari tulisan Mawar ini. Jadi kata Mawar, kasus A-nya, jadi kasus kejadiannya dulu teman-teman. Kejadiannya dulu nih. Kata Mawar itu, dia ngambilnya suami istri. Oh, ini A itu adalah terambilnya suami istri dulu. Kalau Mawar ya boleh. Terambilnya suami istri itu kan ngambil satu pasangan dari 6. Ngambil satu dari 6 berarti ada 6 pilihan. Nah. Ya, tulis ngambil satu pasangan dari 6. Oke, ngambil satu dari 6. Sedangkan yang NS-nya, yang NS-nya nggak peduli mau pasangan suami istri atau enggak. Pokoknya saya ngambil 2 orang tersebut. Nah, 2 orang tersebut. Ngambil 2 dari 6 secara kombinasi tentunya ya. Oke, singkat cerita PA-nya 6 per 6 kali 5. 6 kali 5 dibagi 2, 15. Ini benar nggak ini? Ngambil 2 dari 6. Dari 12 bukan? Oke, dari 12 ya. Oke. Ngambil 2 dari 12 ya. Oke. Oke, ngambil 2 dari 12. Terima kasih. Berarti kalau ngambil 2 dari 12 itu berarti 66 ya. Berarti jawabannya 1/11. Nah, karena kita punya power informasi tentang apa A aksen. Oh, A aksennya itu bukan suami istri, ya berarti 1 dikurangi 1/11. 10/11 ya. Boleh. Yang saya sarankan tadi bahwa kalau lebih gampang ngambil suami istri, ya ambil aja. Ini kan enak tuh. Udah ada pilihannya. Ya, oke. Atau jika teman-teman mengingat kembali, boleh ada opsi lain gini, NA-nya nih. NA-nya jangan NA deh, ngambil pasangan gitu ya. Ngambil bukan pasangan ya. Bukan ya, bukan pasangan. Coba, teman-teman kita tentukan dulu siapa yang diambil. Laki-laki. Laki-lakinya ada berapa pilihan? Oke, saya mau ngambil 1 orang nih, laki-laki. Ada berapa pilihan? 6. Loh kok 6? Kan 6 pasang suami istri, dan saya tadi udah ngomong ini pasangan suami istrinya yang normal. Jadi kalau ada tulisan kayak gini berarti laki-lakinya 6, perempuannya 6. Dikali saya milih perempuan, ngambil 1 dari berapa? Kalau bukan pasangan suami istri. 1 dari 6. Ngambil berapa? Oke, jadi saya bikin kotak dulu ya. Oh, oke, ini banyaknya pilihan laki. Pilihan laki. Oke. Ini banyaknya pilihan perempuan. Berarti berapa tuh? Oke, dedek. Oke, tadi yang lewat open mic juga terima kasih. Ya, 5. Oke, 5, ngambil 5. Betul nggak? Oh ya, bukan pasangannya. Iya. Ya udah, nanti tinggal dilanjutkan hasilnya. Hasilnya sama. Coba, N bukan pasangan, kan betul ya? Ada 6 kemungkinan. Dikali lagi. Pak, kan 2 orang acak bukannya enggak. Pak, kan 2 orang secara acak. Oh, ini ada yang nanya lewat chat nih. Pak, kan 2 orang secara acak bukannya enggak harus cowok cewek. Ini kan kalau yang semestanya benar, ini kan benar, Nak. Ngambil yang ini ya, yang jawaban dari Mawar kan benar ini. Ngambil 2 dari 12 kan. Ngambil 2 dari 12 kan benar. Itu bukan cewek cowok, pokoknya bebas. Tapi kalau ini mah harus pasangan suami istri, yang ini memang benar 6. Oh, buat yang kiri. Kalau yang kiri kan pilihan lakinya berapa?
Jadi saya pengen memplot dia yang terpilih itu dipastikan bukan pasangan. Ya pilih aja dulu lakinya. Kalau udah terpilih satu berarti yang nah, oke. Kalau yang ini berarti pasangan atau bukan pasangan? Coba teman-teman. Bukan. Nah, betul, bukan. Tapi ada pilihan lain nggak selain 5? Milihnya. Ada laki dengan laki gitu. Betul sekali. Jadi nanti bukan pasangan, ada lagi. Nah, laki dengan laki. Tapi kalau misalkan lebih simpel ini, mending ini karena tadi yang saya bilang the power of complement. Jadi teman-teman kalau ada kata-kata bukan, coba cari yang pertanyaan bukannya coret dulu. Karena ini akan lebih mudah. Nah, Pak Ayah kenapa menawarkan ini? Karena ada pas ulangan tahun lalu mengerjakan seperti ini dan gagal karena tidak mengcover yang laki-laki dengan laki-laki. Kan itu bukan pasangan. Tapi kenapa akhirnya beda? Betul, baru terjawab. Ya, oke. Terima kasih ya. Dan nanti kalau n semestanya, nah n semestanya berapa berarti? Berapa dan berapa? 6 dan 6. 12 dan Oh iya 12. dan berapa coba? Dan 11. Kan satu orang ambil, terus sisanya ada 11 pilihan lagi. Kan? Nah, tetapi ini juga gagal. Kenapa coba? Biar nanti teman-teman nggak ngerjain pakai yang ini. Gitu loh. Kan sekarang mau kepikiran, oh ya udah Pak ini aja. Tapi kan nanti kalau ini nggak kepikiran, ini bisa ngerjain. Kenapa ini gagal? Pilihan 12 dengan 11 itu kenapa gagal? Ini konsep ini yang saya waktu itu pernah bilang. Ini pernah debatable yang ke kaidah pencacahan kemarin. Kapan pakai kombinasi, kapan pakai pencacahan, betul nggak? Kenapa ini gagal? Nggak boleh kayak gitu. Karena, oke saya jawab aja ya. Karena akan ada yang terpilih, misalkan Ani dan Tatang terpilih, nanti Tatang dan Ani dihitung dua kali. Nah, terima kasih Putris. Jadi ini mah permutasi gitu. Jadi saya nggak mau nanti biar ini nggak terjadi lagi. Betul, tadi kata Faiz ini tidak terhitung. Ya, betul itu. Dan kedua, tadi kata Putris, Pak ini kenapa jadi 12-11 ya? Terus nggak ada pilihan lain, kenapa ya? Harusnya kan 6-6. Karena ada yang dihitung 2 kali. Jadi ada kejadian di mana pas kaidah pencacahan kalian melakukan kesalahan, menghitung kombinasi menggunakan ini, dan ternyata di peluang terjadi kembali. Nah itu mudah-mudahan nggak terjadi gitu loh. Kan kalau sekarang diskusi sama Mawar dikasih Pak, ini Pak udah kita kepikiran, tapi nanti ketika ini lupa, kita mencoba pakai ini, jangan sekali-kali. Karena tadi 12 sama 11 itu gagal karena ada yang terhitung 2 kali. Ya, gitu ya. Nah ini berarti nggak usah dilanjut. Gitu maksud saya. Bisa diterima nggak? Ya, jadi jangan sekali-kali menggunakan kaidah pencacahan, terutama permutasi jika kasusnya seperti ini. Gitu. Oke, terima kasih ya. Nah, oke. Satu soal lagi deh sebelum kita sudahi. Kita sudahi 11.30 mungkin ya teman-teman ya. Kalau misalkan dirasa cukup. Oke. Bentar, yang bawahnya masih ada beberapa sih sebenarnya nih ya. Tapi tinggal beberapa soal lagi. Oke, mungkin 2 soal lagi teman-teman. 1 dan yang ini yang paling penting nih. Nah, yang ini. Oke, coba yang ini dulu deh. SMA Bunda Penabur memiliki 4 kelas dengan banyak siswa, pada setiap kelas ada 8 pria dan 2 wanita. Jika untuk pengurusan OSIS dipilih 1 orang tiap kelas, maka peluang 2 orang wanita yang menjadi pengurus adalah, silahkan dikomentari. Memiliki 4 kelas, 1, 2, 3, 4. Ada 8 pria, 12 wanita. 8 pria, 12 wanita, dan seterusnya.
kira-kira gimana teman-teman? Nah, ini mulai melibatkan ini juga 2 orang wanita. Dari sini dan dari sini, gitu kan. Oke. Karena ini akan panjang kalau nggak pakai teknik. Silahkan dicoba dulu deh. Yuk. Silahkan berdebat dulu. Ada yang mau komentar, maka. Untungnya, nah teman-teman biar nggak berpikirnya liar, untungnya cuma 1 orang tiap kelas. Nggak harus, nggak boleh bawa dua-duanya dari sini. Kalau dua-duanya dari sini makin ribet. Oke, kalau 2 orang berarti tepat ya. Kalau 2 orang kita tepat. Oke. Ini saya ngambil dari soal asli tahun berapa ini ya? SBMPTN dulu namanya SBMPTN dulu namanya SNMPTN. Tahun belasan lah 2011. Silahkan gimana tuh? Ini tepat ya. Nah. Jika untuk kemudian OSIS. Dan beruntungnya ini dibuat sama. Makanya soal-soal kayak gini teh kadang ada kebaikannya juga. Jadi dibuat sama. Kalau enggak agak ribet. Oke. Nanti kita coba cara manual dulu baru ada kombinasi. Oke, terima kasih dari Rizky sudah jawab. Oke, dari Rizky sudah jawab. Terima kasih. Oke. Dari Oke. Nah, udah ada yang masih ide nih. Oke. Mana tadi? Bentar, nah. Ini udah ada yang ngasih ide, bagus. Oke. Dipecah 5 gitu, Pak. Oke, jadi PPWP, PWPW, PWWP, WPWP, WWPP. Oke. Ini bagus, keren, manual. Ini benar. Ya, oke. Nah, akhirnya kan muncul kan? Itu yang saya maksud. Nah, jadi itu yang saya maksud. Nah, jadi untuk soal-soal ini baik hati, teman-teman. Kalau udah terbiasa, teman-teman tinggal manfaatin aja. Ya. Oke, tapi sama aja hasilnya ya. Oke, terima kasih dari Salma juga sudah ngejawab. Jawabannya dengan Rizky sama banget ya. Oke. Apakah diskordan kalian? Oke, bagus. Terima kasih. Nah, ide-ide dari Zaki ya. Oke, dari Salma dan dari Rizky menjawab jawaban akhirnya E. Nah, teman-teman kayak gini ya. Oke.
Ya, jadi udah gini aja, berarti ngambil dari sini betul sekali, dari sini yang terpilih perempuan, di sini perempuan, di sini wanita, di sini wanita, ya. Dan seterusnya gitu, teman-teman. Ya, jadi cara ngitungnya gimana? Ya udah, peluang perempuan. Oh, oke. Pria-pria ya maksudnya. Oke, pria-pria, wanita-wanita, pria-pria, wanita-wanita, ya. Terus ini diselang-seling, yang terpilih di sini pria, di sini wanita, terus di sini pria, wanita gitu ya. Dan seterusnya ada 5, betul sekali. Ya. Ada 5 atau ada 6? Oke, ada yang ngechat nih. Oke, nah silakan. PWW, PPWW, PWPW, PWWP, WPWP, WWPP, dan satu lagi apa, Cik? Nah, ada yang ngasih tahu 6, Pak, katanya. Nah, teman-teman harus jeli. WPPW. Nah, terima kasih Zaki. Nah, kan kalau manual mah lebih enak manual. WPPW. Ya udah ada 6 ya. Ada 6 karena hasilnya kan PPWP itu sama aja, pria-pria berarti peluang prianya 8/20 dikali 8/20, wanitanya 12/20, 12/20 ditambah terus sama kan perkaliannya kayak gini sebanyak 6. Bisa diterima ya? Nah, itu yang saya bilang. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman lihat, mungkin teman-teman punya referensi pembahasan yang bermatematika.com itu ya, dosen ITB itu ada teman-teman ya. Di apa? Hendra Gunawan kalau nggak salah, cuman dia nggak banyak membahas soal sih. Terus tadi ya banyak soal matematika.com dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat pembahasan ujung-ujung ada 6, jangan takut. 6 itu sebetulnya tadi mengacak-ngacak, kemungkinannya ke PWWP, PPWP, berarti mengacak-ngacak 4 huruf pada 4 slot dengan ada 2 unsur yang sama. Jadi 6. Kalau mau cara pembahasan. Cuman kenapa saya izinkan kita mencari seperti ini dulu, biar teman-teman tahu, pada akhirnya nanti soal ini untuk mencari ininya sih sama aja, tapi ininya. Nah, yang kejam itu nanti kalau di sini soal simak UI biasanya di sini banyak teman-teman. Misalkan ada berapa kelas misalkan gitu ya. Nah, itu berarti ngacak-ngacak. Nanti berarti kalau ada 6 kelas, 6 kelas, teman-teman daripada bingung kayak gini, teman-teman berarti pilih aja, ngacak-ngacak PPP, WW, betul nggak? P dengan syarat 2 orang wanita ya. Gitu. Kalau ada 6 ya teman-teman gini, ngacak-ngacak 6 faktorial per 2 faktorial, 4 faktorial. Untuk dapetin yang warna pink. Untung ini manual masih bisa. Tadi dapat bantuan dari Zaki. Terus dibantu lagi oleh Salma, katanya ada 6. Ya. Terus sama Zaki ditambahin ini katanya. Ya. Nah, jadi boleh. Gitu ya, oke? Jadi saran saya sih, yang penting perempuannya dari ini, perempuannya yang penting muncul 2 dari 4 itu. Dari 4 kelas itu berarti, ada yang kelasnya PP, ada yang dapat WW gitu ya. Berarti dari ini kan bisa muter-muter. PWWP, PWPP, gitu dan seterusnya gitu ya. PWPW, PWWP, WPPW, dan seterusnya gitu ya. Ada berapa? Ada 6. Dari mana idenya? Boleh manual, boleh cara ngacak-ngacak 4 huruf dengan ada 2 huruf yang sama. Lah Pak, saya mending manual, boleh. Tapi kalau di soal SMAK UI dia agak rajin, ininya dibikinlah 6 kelas. Peluang 2 orang wanita. Oke, 2 orang wanita berarti WW, PPPP. Ini baru 1 loh, Nak, baru 1 loh. Baru satu kejadian. Kenapa? Dari kelas 1, kelas pertama P yang diambil, kelas 2 P, kelas 3 P, kelas 4 P, kelas 5 W, kelas 6 W. Tapi kan nggak gini, boleh ngacak-ngacak. Gimana cara-cara ngacak-ngacaknya? Tadi, kata Rio nih, Pak berarti kalau pakai permutasi saja boleh biar tidak keliru? Boleh.
Nah, ini malah bukan biar nggak keliru, biar nggak pusing kalau kelasnya udah 6. Gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu. Takutnya di UAS misalkan 6 gitu. Mudah-mudahan sih nggak sampai kayak gitu ya. Ya, yang masih bisa dihitung. Gitu. Tapi alhamdulillah terima kasih ada temen Zaki, mungkin bukan Zaki aja, yang lain juga pakai gini, saya senang, boleh, harus mah. Biar oh iya terbukti ya, nyambung. Nah, yang saya tadi bilang, jadi selain kayak gini akan ada unsur ngacak-ngacak ininya juga. Minimal 2 lebih panjang lagi. Nah, malah kayaknya untuk SMA nggak akan ada muncul soal kayak gitu ya. Gitu. Ya, oke, bagus ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, makanya tadi di awal itu saya ngasih soal yang seperti tadi, yang mana? Nah, yang ini ya. Yang mana tadi ya? Yang awal pokoknya ya. Jadi supaya teman-teman tahu kapan ngacak-ngacaknya itu. Yang mana sih tadi, lah lupa lah, udah kita lewat aja. Udah berarti ya? Udah? Udah sih. Oke. Nah, satu soal lagi deh. Ini soal terbaru, Nak. Soal terbaru. Saya dapat informasi, katanya Pak, saya dapat soal tentang peluang, tapi dalam ini ya, dalam tabel. Nah, saya makanya munculkan gitu. Dalam tabel, ya saya bingung, meraba-raba, makanya saya asal comot aja ini soal dari salah satu referensi ya. Pak, yang tadi baru PA-nya, A-nya. Mana yang tadi? Oke. Oke, dari Mas Piki, Pak, yang tadi baru PA-nya. Iya, baru PA-nya. Kalau non PA-nya berarti gimana? Ya tinggal non PA-nya tinggal NS. Berarti peluang mengambil berapa orang? Mengambil berapa? Mengambil 4. Betul ya? Silakan tinggal lanjutin aja. Tapi kan ini udah ini bukan NA, ini udah langsung Nak ya. Karena ini kan ngambilnya satu persatu. Nah, ini pertanyaan yang tadi Mawar. Pak, kenapa enggak NS-nya enggak 2 dari, kalau untuk kasus soal ini kan udah 1 orang. Ini udah peluang, belum enggak ada NN-nya. Paham ya, Nak ya? Oke. Bisa diterima ya? Oke. Ini udah P, udah. Ya kan? Tinggal dijumlahin aja kali kan. Maksudnya gimana? Udah? Oke. Sudah paham, Pak. Oke, paham ya? Jadi kita sudah tidak menghitung lagi, karena ini satu persatu lebih enakan, langsung aja deh. Peluangnya yang dimunculkan, nggak usah NA, NS. Nah, kalau soal kayak gini, tadi ya, di UTBK ada, kita satu soal lagi sebelum kita sudahi. Nah, saya meraba-raba, tapi nggak tahu soal kayak gini bukan yang keluar, tapi kemungkinan yang kayak gini. Coba kita baca ya. In the school of 100 student, what is the probability of randomly selecting a student either or female or a senior? Oke, dari Pak I sudah dikerjakan, dari Zaki sudah dikerjakan. Terima kasih. Berarti aman kalau ada soal kayak gini ya. Oke. Jadi or itu atau teman-teman. Oke, a female. Ya, ada a female, ada male, nggak ada female. Ya, berarti peluang female or senior. Berarti kan peluang. Oke, female. Peluang female-nya apa? Peluang female. Peluang female-nya berapa, teman-teman? Female, cari dong female. Berarti ngurusannya female itu yang ke bawah. Oh, 50 ya, female ya. Oke, berarti 50 dari 100. Gitu ya. Oke. Ditambah kalau atau kan katanya ditambah peluang female, female apa tadi teh? Senior. Nah, berarti kalau senior teman-teman lihat senior ini ya, senior. Hasilnya 75, betul nggak? Nah, ini soal TPS mungkin ya yang alumni maksud. Oke. 75, betul nggak jawabannya tuh? Salah, Pak. Oke, kenapa salah? Ada langkah apa yang saya lakukan? Itu seniornya karena 10. 10, oke. Jadi, nah teman-teman, terima kasih Zaki. Terus bisa dilanjut lagi Zaki? 10 perempuannya udah kepilih. Terima kasih Zaki. Nah, hati-hati jika membaca tabel ini. Oh, senior 25, female 50 udah aja. Enggak. Tapi betul kata Zaki. Pas di sini saya ke bawah sih 10. Pas di sini ke bawah lagi 10.
Berarti 10 kehitung 2 kali dong, maka kurangi. Oh. Nah, dalam konsep kejadian majemuk ini disebut oh iya dikurangi P, F dan S. Gitu. Oke, Ojan terima kasih. Oke, jadi dikurangi 10. Jadi hasilnya 65. Jangan terkecoh sama yang 75. Gitu ya. Hati-hati. Nah, ini nanti teman-teman boleh coba lagi mungkin peluang terpilihnya laki-laki dan junior. Nah, apakah 12 laki-laki dan junior ataukah berapa nanti? Kita cek, silahkan cek ya. Dari soal ini karena katanya muncul kemarin di UTBK. Oke, laki-laki dan seni, laki-laki dan junior. Nah, coba teman-teman nanti cari secara mandiri peluang laki-laki dan junior. Boleh sih soalnya diganti. Versus peluang laki-laki atau junior. Nah, ini hasilnya pasti nanti beda. Apakah ada irisan atau enggak. Ini nanti bisa mengasah teman-teman. Silahkan coba. Ya, oke. Mohon maaf karena sudah azan memanggil. Tentu kita harus mengingat juga akhirat kita. Ya, jangan hanya duniawi, surga juga harus. Apalagi kita telah belajar bab yang haram karena ada babinya. Terima kasih teman-teman, sangat antusias sekali di akhir-akhir karena mungkin soalnya mulai makin menantang. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih, tetap semangat. Beberapa pekan lagi mudah-mudahan sukses PAS-nya, nilai raportnya aman, keterima undangan, dan yang enggak undangan mau ngejar UTBK juga selamat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.